Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang membaca teks berita. Topik yang pertama yang akan kita bahas mengenai pengertian teks berita. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah mendengar yang berkaitan dengan berita? Menurut kalian berita itu yang bagaimana? Saya dulu. Oke, silakan. Teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi atau kabar mengenai peristiwa yang faktual dan aktual kepada masyarakat. Ada lagi? Saya dulu. Teks berita adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat. Oke, pada intinya teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Oke, baik adik-adik semua, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu struktur teks berita. Di sini struktur teks berita ada 4. Yang pertama, ada judul, yang kedua kepala berita, yang ketiga tubuh berita, yang keempat ekor berita. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu judul berita. Judul berita ibaratkan rangkuman dari isi keseluruhan berita dalam beberapa kata yang singkat namun juga menarik. Tujuannya yaitu agar pembaca tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Jadi begini teman-teman, ketika kita membuat judul berita, kita tidak hanya lihat judul berita tersebut itu kita tidak hanya buat dalam kayak singkat begitu, tapi ketika kita membuat judul berita itu harus menarik juga. Kepala berita. Kepala berita yaitu berisi pokok-pokok informasi atau unsur berita yang utama berupa 5W tambah 1H. Kepala berita juga perlu dikemas dengan bahasa yang menarik seperti halnya judul. Sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dulu, teman-teman pernah dengar tidak dengan istilah 5W tambah 1H? Pernah, Bu. Yang pertama itu apa? What? Yang kedua? When? Yang ketiga? When? Yang keempat? Who? Yang kelima? Why? Yang keenam? How? Oke, pintar. Terus yang ketiga, tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan atau rincian lebih lanjut dari 5W tambah 1H. Tubuh berita juga merupakan inti dari seluruh informasi yang dibagi dalam teks berita tersebut. Terus yang keempat, ekor berita. Ekor berita juga berarti penutup. Bagian ini berisi informasi yang kurang penting tetapi tetap relevan untuk dihadirkan dalam satu kesatuan teks berita. Oke, kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu jenis-jenis teks berita. Yang pertama yaitu berita langsung. Disebut berita langsung karena jarak waktu dari suatu
lebih dari 1 hari atau 2 hari. Artinya, informasi yang diberitakan pada berita langsung itu sangat up to date. Contohnya, berita yang terdapat pada headline atau halaman depan koran agar lebih cepat diketahui pembaca. Yang kedua, berita opini. Kalau berita opini ini berisi informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Biasanya berita opini ini berasal dari seseorang yang ahli bidangnya, seperti profesor, dokter, menteri, dan sebagainya. Yang ketiga, berita interpretatif. Berita interpretatif merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput, dan juga berdasarkan fakta yang ada. Jadi tidak ada, dalam berita interpretatif ini tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan atau yang dikurangkan. Yang keempat, berita investigasi. Berita investigasi menyediakan informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Jadi dalam berita investigasi ini pembuatannya dibutuhkan banyak sumber dan penyelidikan langsung untuk mendapatkan fakta-fakta yang tersembunyi. Yang kelima, berita mendalam. Berita mendalam ini sedikit berbeda dengan jenis berita investigasi. Kalau berita mendalam memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Oleh karena itu, pada jenis berita mendalam ini, unsur yang ditekankan adalah why, atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi, serta menambahkan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa. Contohnya, berita yang berisi rangkaian penyebab musibah kecelakaan di suatu tempat. Oke, kita lanjut ke topik yang keempat, yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita ada 5. Yang pertama, yaitu penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Contohnya, ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi Wisma Atlet. Yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Ketika kalian membuat suatu berita, di situ kalian akan menemukan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya, teman-teman silakan lihat contohnya. Ketika kita membuat suatu kalimat langsung atau itu berupa pernyataan dari narasumber, kita harus pada saat penulisan teks berita kita harus memberikan tanda petik ganda. Itu bisa menjadi tanda sebagai tanda agar kalimat tersebut dinyatakan sebagai kalimat langsung atau pernyataan.
ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental memiliki nama lain, yaitu kata verba mental. Contohnya, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan terjadi hal tersebut. Ketika teman-teman membuat suatu berita, di situ harus jelas dengan waktu ataupun tempat terjadinya suatu berita tersebut. Contohnya begini ya teman-teman. Dari contoh tersebut tertera dengan jelas hari maupun tanggal kejadiannya. Oke, yang kelima yaitu penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contohnya, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi kupon wisata dan kuliner. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh teks berita dengan judul Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara kebakaran hebat. Oke, baik teman-teman, silakan perhatikan contoh teks berita yang Ibu tampilkan. Nah, tadi kan sudah kita bahas bersama mengenai struktur teks berita. Tadi struktur teks berita ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Judul. yang kedua, Kepala. yang ketiga, Berita. yang keempat, Berita. Nah, dari berita tersebut, mana yang judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita? Ibu, menurut saya judulnya Depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara kebakaran hebat. Betul sekali. Nah, teman-teman, dari berita ini yang dinamakan dengan judul berita. Selanjutnya, yang kedua, kepala berita. Saya Ibu, menurut saya kepala berita itu dari kebakaran hebat melanda depo Pertamina di wilayah Pelumpang, Jakarta Utara, Jumat 3 Maret. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20.11 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini api masih berkobar. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan dengan kepala berita. Lanjut yang ketiga, tubuh berita. Silakan. Kalau menurut saya bagian tubuh berita itu dimulai dari
kebakaran terjadi pukul 8:11 waktu Indonesia Barat. Tulis laporan dokumen Senter DKI Jakarta, dikonfirmasi Humas Bukarmat Muladi Wijayanto. Oke, baik, terima kasih untuk Ratna. Nah, teman-teman, yang dinamakan dengan tubuh berita itu yang ini ya. Baik Ibu. Tubuh berita. Selanjutnya, ekor berita. Ada yang tahu? Saya Bu. Ekor berita dimulai dari terminal bahan bakar minyak Pelumpang merupakan depo strategis yang dimiliki Pertamina. Depo Pelumpang menyuplai ke sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau ke sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU. Oke, terima kasih untuk Feli. Nah, yang dinamakan ekor berita yang ini. Baik, sekian materi yang Ibu dapat sampaikan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Kasih. Riz, mau bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tulislah sebuah berita di lingkungan sekitar dan tentukan struktur teks beritanya. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, ketua kelas, mana aksesinya? Ibu mau cek kehadiran. Femi Ratistandun, Ada Ibu. Marie Elizabeth Bejen, Ada Ibu. Yeremias Galaksi Loboperan, Ada Ibu. Istin Mulyanijo, Ada Ibu. Nursia Tukalai, Hadir Ibu. Febronia Lodakelen, Ada Ibu. Ratna Nirwana Bire, Ada Ibu. Ima Sarli Wijbani, Ada Ibu. Wanda Sarapak. Ada Ibu. Baik, sekian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, saya minta Febronia Lodakelen untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Katolik. Mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan belajar kami hari ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Pada saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga Tuhan menuntun kami dalam perjalanan agar kami dapat tiba di rumah kami dengan suatu keadaan selamat. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Ibu.